Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Rafiq Belu selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks kependidikan Inggris serta teman-temanku PAIB YIN Progo 2017 yang berbahagia. Baiklah, di sini saya Tri Silvi Santahongki, NIM 210317043, kelas PAIB akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Efektivitas Video Animasi Bertempat The Boy Who Cried Wolf untuk siswa narasi, meningkatkan keterampilan mendengarkan, penelitian eksperimen siswa kelas 8 SMPN 1 Kecobong tahun ajaran 2013-2014. Penulis Anissa Mustikanti, Juni 2014. Baiklah teman-teman, langsung kepada latar belakang masalah. Sebagai bahasa asing, bahasa Inggris memiliki 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama adalah menyimak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Tapi kenyataannya, dalam bangku sekolah, guru kurang memperhatikan tentang listening. Jadi guru kurang memberikan pembelajaran mengenai menyimak. Jadi guru cenderung memberikan ajaran tentang membaca dan menulis, jarang memberikan materi tentang menyimak karena mereka merasa sulit untuk mengajar menyimak. Padahal keterampilan menyimak ini sangatlah penting. Karena apa? Nah, untuk berkomunikasi dengan baik, kita juga harus mempunyai kemampuan menyimak yang baik pula. Kalau keterampilan kita menyimak itu buruk, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, siswa di lingkup sekolah ini mulai diajari membaca dan menulis. Padahal membaca dan menulis ini berbeda dengan mendengarkan. Nah, sedangkan jika kita ingin menulis, maka kita harus mengetahui kalimat yang akan kita tulis ini adalah benar. Contohnya adalah orang yang berbicara dengan bahasa Inggris atau orang Inggris. Nah, itu kan berbicara dengan bahasa yang cepat ya. Nah, tentunya dalam lingkup siswa itu kurang memahami apa yang dibicarakan. Nah, cara alternatif dalam mengajar menyimak adalah menonton video. Video dapat dijadikan media pengajaran menyimak karena video tidak hanya menyediakan audio tetapi juga visual. Siswa juga akan lebih mudah memahami isi video. Nah, dalam penelitian ini, dalam jurnal yang saya review, ini menggunakan video yang berjudul The Boy Who Cried Wolf yang digunakan sebagai pembelajaran menyimak. Alasan The Boy Who Cried Wolf ini dipilih karena video ini mudah dipahami isinya. Nah, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan video dengan teks dalam pengajaran menyimak untuk siswa kelas 8 SMPN Negeri 1 Kecobong tahun ajaran 2013-2014. Langsung kepada landasan teori, yang pertama adalah Howen dan Daging dalam Rahmawati 2010 ini menyatakan bahwa mendengarkan merupakan proses yang aktif karena kita harus mengidentifikasi dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Nah, ini melibatkan memahami action atau pengucapan pembicara, tata bahasa dan kosakata serta memahami maknanya. Nah, untuk yang kedua adalah menurut Sarikoban dalam Stephanie dan Hayati tahun 2011, ini menyimak merupakan salah satu keterampilan bahasa yang mendasar. Nah, ini adalah media di mana anak-anak, remaja, dan orang dewasa ini memperoleh sebagian besar pendidikan mereka. Nah, informasi mereka, pemahaman mereka tentang dunia dan urusan manusia, cita-cita mereka, rasa, nilai, dan penghargaan mereka. Ini menurut teori yang kedua. Nah, selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Di sini ada 2 hipotesis penelitian. Yang pertama, H0 menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap prestasi menyimak siswa antara siswa yang diajar dengan menyimak menggunakan video dengan teks dan mereka yang menyimak dengan video tanpa teks ditolak, sedangkan H sebuah hipotesis kerja yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan dengan prestasi siswa menyimak antar siswa. Untuk metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif eksperimental, sedangkan untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Kecobong tahun ajaran 2013-2014. Alat ukur penelitian adalah pemberian post-test dan pre-test of listening test. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data ini
Siswa dibagi menjadi dua subjek. Yang pertama menjadi kelompok eksperimen, yang kedua menjadi kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok eksperimen ini diberi video dengan teks, yang kelompok kontrol ini diberi video tanpa teks. Sedangkan untuk teknik analisis data ini dipilih cluster random sampling. Nah, lanjut kepada hasil penelitian. Ini untuk pretest kelompok eksperimen, ini hasil rata-ratanya adalah 58,60, sedangkan untuk kelompok kontrol ini adalah 57,30. Sedangkan untuk hasil post-test, kelompok eksperimen ini adalah 67,30, sedangkan kelompok kontrol adalah 60,90. Untuk hasil diskusinya adalah ada peningkatan yang signifikan antara pretest dengan post-test. Jadi, media cukup efektif digunakan untuk pengajaran menyimak narasi. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan video dengan teks bahasa Inggris ini dapat meningkatkan keterampilan menyimak narasi siswa. Video ini media yang efektif digunakan untuk pengajaran menyimak. Karena apa? Video ini tidak hanya menyediakan audio, tetapi juga visual. Dan ini tentu saja menarik perhatian siswa dan tidak bosan terhadap pembelajaran bahasa Inggris, serta lebih mudah memahami apa yang disampaikan dari video tersebut. Seperti itu. Nah, untuk ini, video ini sangat efektif digunakan untuk pengajaran menyimak siswa. Oke teman-teman, lanjut kepada komentar dari reviewer atau saya pribadi. Untuk kelebihan dari jurnal yang saya review, yang pertama ini mengenai abstrak, ini sudah mewakilkan atau menggambarkan dari penelitian tersebut. Juga bahasa yang digunakan sudah sesuai kaidah dan benar. Baik, yang kedua adalah judul dari jurnal tersebut, ini sudah cukup jelas, tidak ambigu, serta menggambarkan dari apa yang akan disampaikan oleh jurnal tersebut. Sistematika dalam penulisan jurnal ini juga sudah benar, kata-kata yang digunakan juga sudah baku, penjelasan dari jurnal ini juga sangat detail dan mudah dipahami. Dan yang terakhir untuk kelebihannya adalah untuk referensi ini sudah sangat jelas dan dirasa sudah banyak ya, jadi tidak hanya sedikit referensi yang digunakan. Baik, untuk yang kekurangan dari jurnal yang saya review, yang pertama adalah di jurnal ini tidak ada volume dan nomor jurnal, tetapi ini bukan sebuah masalah. Untuk yang kedua, sebenarnya dalam jurnal ini tidak ada bahasan tentang penutup ya, penutup dari penulis sendiri, tetapi penutup dimasukkan ke dalam kesimpulan. Nah, jadi penulis ini memasukkan poin penutup dari penulis ini dimasukkan di kesimpulan. Itu menurut saya dari segi kekurangan. Oke, yang terakhir, penilaian menurut saya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan oleh jurnal tersebut. Karena apa? Dengan menggunakan video dengan teks, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, ini sangat meningkatkan keterampilan siswa dalam menyimak, seperti itu. Karena apa? Siswa dirasa tidak akan bosan, juga akan menarik perhatian dan motivasi siswa dalam memahami bahasa Inggris. Siswa tidak hanya memiliki keterampilan membaca dan menulis saja, tetapi siswa juga bisa dengan mudah, dengan gampang memahami dari teks bahasa Inggris. Oke, tentunya ini perlu dipertimbangkan oleh guru dalam mengajar ini menggunakan berbagai media, berbagai strategi agar siswa ini tidak bosan serta mudah memahami apa yang disampaikan pada pembelajaran tersebut. Nah, untuk saran ini lebih diperhatikan lagi terkait penulisan yang berbahasa lain selain bahasa Inggris, ini italik atau miring, dan lebih dikoreksi lagi sebelum dipublish. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, demikian tadi penyampaian dari review jurnal saya. Trisylvi Santahongki mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.